Salam Bapak Ibu Saudara-saudara dan selamat bertemu kembali di YouTube saya Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat khotbah ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertangyangan Minggu Trinitatis 31 Mei 2026. Terambil dari kitab Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai 8 dan epistel dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Di Katolik topik atau tema menjadi saksi Allah Tritunggal. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Gabe siti dangi di debata situ lusada. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai 8, Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang, dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub dan hai Yesurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah pertangyangan Minggu Trinitatis 31 Mei 2026 dihubungkan dengan topik menjadi saksi Allah Tritunggal. Gabe siti dangi di debata situ lusada. Nah, saudara, nubuat dan isi pemberitaan Yesaya, yakni Yesaya kedua Deutero Yesaya yang ditulis dalam pasal 40 sampai 55, itu berasal dari masa-masa pembuangan orang-orang Israel Selatan atau Yehuda di Babel. Kita masih ingat bahwa masa pembuangan ke Babel itu berlangsung 70 tahun, sejak tahun 605 sampai 537 sebelum Kristus. Saudara, apa dan bagaimana keadaan mereka di pembuangan itu? Sebagian besar mereka yang tinggal di Babel itu mengalami penderitaan berat. Hidup mereka tersiksa dalam banyak hal, baik secara ekonomi, sulit mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagian besar dari mereka sangat miskin dalam ekonomi keuangan dalam hidup sehari-hari. Mereka tertekan dalam bidang sosial, budaya, dan kerohanian atau agama. Akibat itu semua
banyak di antara mereka mengalami pergeseran iman, surut, kendor, bahkan bobrok di dalam kerohanian, di dalam iman, di dalam agama. Mereka semakin menjauh dari Tuhan. Persekutuan mereka dengan Tuhan terputus. Ibadah tidak lagi dijalankan dengan serius. Mereka menjadi lupa akan Tuhan. Terjadi kompromistis dengan agama-agama masyarakat Babel di sekitar itu, termasuk kepada penyembahan berhala yang sudah terbiasa dilakukan masyarakat setempat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah keadaan dan kondisi hidup mereka di pembuangan Babel itu. Sudah sangat parah. Banyak di antara mereka yang putus asa dan yang mencari ilmu selamat. Mereka tidak lagi memiliki pengharapan akan masa depan. Mereka tidak memiliki pengharapan untuk pulang kembali ke tanah air mereka di Yerusalem. Ini semua sudah pupus. Bahkan menurut sebagian besar mereka, Allah yang selama ini mereka kenal sudah kalah, sudah tidak berdaya lagi, sudah enggak berkutik lagi. Dalam bahasa Batak Toba, ngasad debe debata Jehovah nahina porsianda sida nasalilingon. Nah, saudara, dalam keadaan penderitaan yang seperti itulah Deutro Yesaya atau Yesaya kedua yang menulis pasal 40 sampai 55 ini memberitakan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan mereka meskipun diizinkan oleh Allah itu terbuang mereka akibat dosa-dosa pelanggaran mereka. Yesaya mencoba memberi topangan agar mereka kuat dan bertahan di dalam iman mereka. Saudara, khusus dalam nats khotbah kita, Yesaya 44 ayat 1 sampai 8 ini berisi penghiburan Allah lewat Yesaya bagi umat Allah yang sedang jatuh, sedang tertekan, dan sedang menunggu pemulihan itu. Bahagian ini menegaskan bahwa Tuhan tetap memilih, menebus, dan mengutus umatnya menjadi saksi-saksinya, saksi-saksi Allah. Dalam kaitan dengan topik menjadi saksi Allah Tritunggal, nats ini sangat kuat karena memadukan identitas umat, karya Roh Kudus, dan hakikat pribadi Allah yang esa dan hidup. Yesaya menguatkan mereka bahwa meskipun berada dalam suasana yang mencekam, menakutkan, banyak masalah yang harus dihadapi, orang Israel itu harus bisa menjadi saksi. Jadi nats ini, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar kata-kata rohani, khotbah-khotbah umum biasa, tetapi nats ini merupakan firman penguatan bagi umat yang mengalami krisis identitas, mengalami tekanan politik, dan berbagai-bagai godaan penyembahan berhala di pembuangan Babel saat itu. Dan bahkan terkandung misi juga untuk bersaksi akan kebesaran Tuhan yang menyelamatkan mereka pada waktunya kelak nanti. Nah, mari kita lihat isi dan penjelasan sederhana dari Yesaya 44 ayat 1 sampai 8 ini. Pada ayat 1 sampai 2 berisi pemilihan Allah atas umatnya. Yesaya menekankan bahwa Israel itu adalah umat pilihan Allah. Allah menyebut mereka itu hambaku dan yang ku perhatikan. Ini menunjuk pada karya Allah Bapa yang memilih dan memelihara umatnya sejak semula. Pada ayat 3 dan 4 ada pencurahan roh. Ayat 3 dan 4 ini berbicara tentang Allah yang mencurahkan air di tanah yang haus, di tanah yang kering. Nah, ini merupakan lambang dari Roh Kudus yang memberikan kehidupan, kesegaran, dan memberi pertumbuhan rohani bagi umatnya. Pada ayat 5, Tuhan memberi identitas baru. Apa identitas baru yang diberikan Tuhan itu? Ini menunjuk bahwa umat itu milik Tuhan. Ini harus diresponi dengan sukacita menurut Yesaya. Nah, saudara, bagi kita dan bagi gereja Tuhan, ini adalah tanda adanya transformasi, perubahan diri yang dikerjakan oleh karya penebusan Yesus Kristus, Sang Putra Allah itu. Oleh kematian dan kebangkitan Yesuslah kita menjadi anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan.
Pada ayat 6-8 terkandung kesaksian tentang Allah yang menegaskan bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan. Dialah Alfa dan dialah Omega. Israel dipanggil menjadi saksi bahwa tidak ada Allah lain selain dari Allah Yahweh. Dan inilah panggilan gereja saat ini untuk bersaksi tentang Allah Tritunggal yang hidup. Nah, saudara, itulah yang juga menjadi dasar seruan pokok dari topik Minggu Trinitatis 31 Mei 2026, menjadi saksi Allah Tritunggal. Gabe si tidang ini debatasi tulusada. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di ibadah pertangyangan Minggu Trinitatis 31 Mei 2026, dihubungkan dengan topik menjadi saksi Allah Tritunggal. Gabe si tidang ini debatasi tulusada. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini, Bapak Ibu? Pengajaran pertama, para saksi Allah Tritunggal harus yakin bahwa ia dipilih dan dikasihi Tuhan. Ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 dan 2 ditulis, tetapi sekarang dengarlah, hai hambaku yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai yang telah kupilih. Nah, saudara, bangsa Israel yang sedang merasa gagal dan tidak layak itu di Babel, sekarang disapa oleh Tuhan lewat Yesaya dengan memanggil mereka hambaku, pilihanku yang ku kasihi. Saudara, inilah hakikat dan keberadaan orang yang dipilih Tuhan menjadi saksi itu. Sebelum Tuhan memakai seseorang menjadi saksi, Bapak Ibu, Tuhan terlebih dahulu meyakinkan bahwa orang yang akan menjadi saksi itu harus terlebih dahulu mengetahui, menyadari, memahami, mengenal bahwa dirinya, sebagaimana ucapan Tuhan ini, adalah hambaku, pilihanku, dan yang kukasihi. Nah, ini harus diketahui itu. Jadi, menjadi saksi itu, Bapak Ibu, harus dimulai dari kesadaran bahwa kita bersaksi bukan karena kebetulan, melainkan justru ini dirancang oleh Tuhan. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita adalah pilihan Tuhan. Ilustrasi, seperti seorang anak yang diadopsi dari panti asuhan. Ia tidak memilih orang tuanya, tetapi orang tualah yang memilihnya, menjadikannya anaknya. Nah, demikianlah juga Allah memilih kita menjadi milik Tuhan, milik Allah. Dan pemilihan Allah inilah yang menjadi dasar, fondasi kokoh dari kesaksian kita. Nah, saudara, banyak orang Kristen yang merasa minder dalam hal bersaksi. Mereka merasa tidak pantas untuk bersaksi. Mereka merasa hidup masa lalunya buruk, penuh dosa, sehingga menurut mereka tidak wajar, tidak pantas untuk bersaksi. Atau ada yang merasa minder untuk bersaksi karena menyadari dirinya tidak pintar berbicara, tidak tahu menerangkan firman Tuhan, nats-nats Alkitab. Dia merasa hidupnya itu penuh kelemahan, kebodohan dalam firman. Nah, saudara, khotbah ini menyadarkan kita bahwa kesaksian itu bukan dimulai dari kehebatan, kemampuan manusiawi kita, bukan, melainkan dari kasih Allah yang telah turun kepada kita. Kasih Allah itu nampak dari apa yang dilakukan oleh Allah Tritunggal bagi kita. Allah Bapa memilih kita, Allah Anak menebus kita, yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kuduslah menguatkan, menopang kita. Itulah Tritunggal itu. Itulah dasar bagi kita untuk harus menjadi saksi. Kita harus menyadari diri kita bahwa kita adalah milik Allah, bukan milik dunia. Maka kita harus bersaksi untuk Allah. Nah, bagaimana kita bersaksi? Kesaksian kita bukan hanya nampak atau kedengaran dari ucapan, dari perkataan, tetapi hidup kita lah yang menjadi cerminan dari karya Allah Tritunggal. Hidup kita lah yang dilihat oleh orang, yang dibaca oleh orang, sebagaimana dikatakan Paulus dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Di sana ditulis,
kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Dengan demikian, dipanggil menjadi saksi kasih, kuasa, dan kebenaran Allah di tengah dunia. Nah, saudara-saudara, itulah juga yang diserukan oleh topik Minggu Trinitatis 31 Mei 2026, menjadi saksi Allah Tritunggal. Gabe sitidang ini dibatasi tulus ada. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, setiap saksi Allah Tritunggal harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayat 3-4. Pada ayat 3 ini ditulis, aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku. Nah, kalau disebut di sini Allah mencurahkan air di tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Apa artinya itu? Maka itu Bapak Ibu merupakan gambaran, merupakan simbol atau lambang kehadiran Roh Kudus, Roh Allah. Kalau disebut di sini tanah yang kering, itu menggambarkan hidup manusia yang lelah, yang kosong, yang kerdil, yang tidak ada semangat sama sekali, yang tawar hati dan sudah kehilangan kuasa rohani. Itu gambarannya. Dan Roh Kuduslah yang memberi kuasa, keberanian, kesegaran rohani kembali untuk bersaksi, sehingga kesaksian kita itu akan hidup, akan bersemangat, dan akan berbuah-buah. Tanpa Roh Kudus tidak ada keberanian atau semangat, tidak ada kuasa untuk bersaksi. Tanpa Roh Kudus gereja menjadi dingin, lemah, kering. Pelayanan dari para hamba-hamba Tuhan hanya sekedar rutinitas belaka saja, dan kesaksian mereka, kesaksian orang yang seperti itu menjadi lemah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, khotbah ini mengingatkan dan menyadarkan kita, jangan hanya menjadi orang Kristen agama saja. Mintalah Roh Kudus memenuhi hidup kita setiap hari. Karena bersaksi bagi Tuhan itu bukan hanya pandai bicara, tetapi hidup kitalah yang harus memancarkan kuasa Tuhan. Nah, seperti kayu yang dimasukkan ke dalam api, bagaimana? Akan menyala toh. Nah, demikian juga orang percaya yang hidup dalam Roh Kudus, doanya hidup, imannya menyala, perkataannya memberkati, hidupnya menjadi kesaksian. Kenapa bisa? Karena ketika Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, maka hidup kita itu akan berubah total. Roh Kuduslah yang menjadi tenaga, superpower rohani dalam hidup kita untuk bersaksi. Nah, dengan demikian kita sudah menjadi saksi Allah Tritunggal. Gabe sitidang ini dibatasi tulus ada, sebagaimana disuruhkan topik Minggu Trinitatis 31 Mei 2026. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, saksi Allah Tritunggal harus berani menunjukkan identitasnya. Ayat 5. Pada ayat 5 ditulis, yang seorang akan berkata, aku ini kepunyaan Tuhan. Wah, ayat ini Bapak Ibu luar biasa. Kenapa? Di mana keluar biasanya? Inilah pengakuan orang yang dengan bangga berkata, aku milik Tuhan. Inilah jati diri, inilah sifat dan sikap seorang Kristen yang benar. Dia harus berani menunjukkan identitas dirinya. Dia harus berani berkata bukan saja kepada teman seagamanya, seimannya, segerejanya, tetapi juga kepada semua orang, termasuk kepada orang-orang yang tidak satu agama, satu iman. Harus berani bersaksi. Nah, Bapak Ibu, khotbah ini mengungkapkan kepada kita sekarang, menjadi saksi itu bukan hanya di gereja, di ibadah pertanggungan keluarga. Bersaksi itu harus kita lakukan di mana saja kita berada. Wah, di kantor, di sekolah, di tempat belanjaan, di tempat jualan, di tiki martiga-tiga kita. Nah, di sanalah kesempatan kita untuk bersaksi. Bersaksi itu harus kita lakukan di tengah suasana
Di mana dunia ini berada dalam keadaan gelap. Nah, apa artinya kalau saya katakan dunia ini berada dalam keadaan gelap? Artinya, dalam suasana yang tidak menyenangkan sekalipun, kita harus mau bersaksi. Ketika kita berada di tengah kelompok yang sudah terbiasa berdosa, sudah biasa mempermainkan penipuan, kebiasaan-kebiasaan buruk, judi-judi, nah main-main kartu dan lain-lain. Nah, di sana kita harus mampu bersaksi supaya mereka mau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang kotor itu. Di tengah hidup yang seperti itu, kita dipanggil menjadi surat Kristus. Seperti tadi Bapak Ibu, surat Kristus yang terbuka yang bisa dibaca orang. Nah saudara, dalam dunia di zaman now sekarang, banyak orang Kristen, banyak orang percaya justru malu berdoa, malu mengaku dirinya Kristen, gak mau mengaku dirinya Kristen, malu menempatkan dirinya hidup benar, malu juga menyebut dirinya Kristen. Nah saudara, fakta seperti ini, kalau itu terjadi pada kita, sekarang harus kita rubah itu Bapak Ibu. Mau merubah itu Bapak Ibu? Oleh khotbah ini Bapak Ibu, ingat, kita tidak dipanggil menjadi orang Kristen rahasia, orang Kristen yang bersembunyi di balik agama, di balik iman kita. Harus berani menunjukkan identitas kita sebagai milik Kristus, orang Kristen, dan mau dengan sukacita memancarkan kasih dari Allah Bapa, menunjukkan karakter Kristus, dan mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, dengan demikian kita sudah menjadi saksi Allah Tritunggal. Gabe sitidang ini dibatasi tulus ada, sebagaimana diserukan topik Minggu Trinitatis 31 Mei 2026. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran keempat, para saksi Tuhan Tritunggal tidak boleh takut karena Tuhan adalah satu-satunya Allah. Ayat 6-8. Nah, pada ayat 6 ditulis, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Nah, pada ayat ini Tuhan menegaskan bahwa Dia Raja, Dia Penebus, Dia yang awal dan yang akhir. Nah, saudara, penegasan Tuhan lewat Yesaya ini sangat penting bagi orang Israel saat itu sedang berada di negeri Babel, di pembuangan. Berbagai hal yang menyesakkan hati mereka, ada mengancam hidup mereka. Dan di saat seperti itulah Tuhan berkata kepada mereka, jangan gentar dan jangan takut. Nah saudara, penegasan akan hakikat dan keberadaan Allah ini sangat penting bagi kita yang hidup di zaman now, di zaman modern sekarang. Sebab hidup di zaman ini juga penuh dengan berbagai-bagai tekanan, ketakutan, ancaman-ancaman hidup yang membuat kita lesu, lemah. Kita menghadapi berbagai-bagai jenis krisis-krisis dalam hidup ini. Kita menghadapi krisis ekonomi, krisis akibat penyakit. Kita menghadapi tekanan-tekanan hidup dan krisis global yang ditandai oleh terjadinya peperangan secara global. Nah, kepada kita juga lewat khotbah ini Tuhan sedang berkata, jangan gentar dan jangan takut. Mengapa tidak boleh gentar dan tidak boleh takut? Karena para saksi-saksi Tuhan itu kita sendiri, orang-orang percaya milik Tuhan itu tidak berjalan sendiri. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Allah Tritunggal yang terdiri dari Allah Bapa, itulah menjaga kita. Allah Anak, itulah Yesus, itulah yang menyelamatkan kita. Dan Allah Roh Kudus, Allah yang menghibur serta yang memimpin kita. Nah, saudara, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, pada diri Bapak Ibu dan saudara-saudara masing-masing. Apakah hidup saya, hidup saudara sudah menjadi saksi bagi Tuhan? Apakah Roh Kudus sudah memenuhi hidup saya, memenuhi hidup Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu masih malu mengakui dirimu sebagai milik Kristus di hadapan orang lain? Apakah Bapak Ibu sungguh hidup bagi kemuliaan Allah yang Tritunggal itu? Saudara, hari ini
Di saat kita mendengar khotbah ini, Tuhan berkata, "Kamulah saksiku." Mari datang kepada Tuhan. Mari minta hati yang baru, keberanian baru, api Roh Kudus yang baru, supaya hidup kita ini menjadi kesaksian bagi dunia. Kesaksian terbesar, sekali lagi, bukan hanya pada pintarnya kita berkata-kata, pintarnya menerangkan firman, tetapi hidup yang tetap percaya di tengah badai. Inilah isi kesaksian kita yang paling utama. Ketika dunia panik, ketika dunia diterpa oleh berbagai macam badai, masalah-masalah, tetapi kita tetap tenang. Kita bisa berbahagia. Sebab apa? Sebab kita berharap kepada Tuhan. Dan disitulah dunia melihat Allah yang hidup di dalam diri kita. Semoga isi pesan dorongan khotbah ini sudah terrealisir di saat kita sudah mau, sudah siap nungaradebe menjadi saksi Allah Tritunggal. Gabe sitidangi ni debatasi tudusada sebagaimana diserukan topik Minggu Trinitatis 31 Mei 2026. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di Partangyangan Minggu Trinitatis 31 Mei 2026 dari Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai 8, agar kita juga menjadi saksi Allah Tritunggal. Gabe sitidangi ni debatasi tulusada termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti Partangyangan Minggu Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Oh Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu dari Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai 8 ini. Dalam keadaan yang menderita, bangsa Israel di pembuangan Babel, oleh khotbah Yesaya mereka dikuatkan. Mereka dimampukan menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Inilah yang membuat kami juga merasa berbahagia sejahtera ketika mendengar khotbah ini, ketika kami diperhadapkan juga dengan berbagai tantangan pergumulan. Kami harus mampu menghadapi semuanya itu. Bahkan tidak cukup hanya mampu, justru kami juga menjadi saksi-saksi bagi Kristus. Sebab Tuhan sudah menjadikan kami hamba Tuhan, milik Tuhan, dan yang dipilih oleh Tuhan menjadi saksi. Berilah kekuatan bagi kami Tuhan, supaya kami bisa menyaksikan iman kami di tengah-tengah dunia di mana kami berada. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.